Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al Kausar TV. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Parah itu fase-fase paling parah, istri gue nangis-nangis terus. Seandainya pun lu harus cuci darah, istri gue bilang, asalkan lu sehat, nggak apa-apa, gue ikhlas lu cuci darah gitu. Dan yang paling gue sakit hati bang, kalau lu dulu kan, lu pernah nggak sih nyalahin Tuhan gitu atau nyalahin Allah gitu? Dimana sih pas lu nyalahin Allah gitu tentang kehidupan lu? Pasti di titik terendah sih. Nah, Titik terendah itu pasti, tapi makanya pastikan itu godaan-godaan itu pasti ada lah. Itu kan asal dari keputusasaan mungkin ya. Itu keputusasaan kita ya, makanya kan harus apa sih istilah, kita harus deket-deket sama Allah tuh meningkatkan keimanan tuh seperti itu fungsinya. di situ bang. Jadi sedikit cerita nih ya, tambahan lah mungkin. Pas di saat gue terpuruk jatuh kayak begitu, gue nggak pernah kan namanya hidup gue tuh sepi. Dan seketika semuanya itu nggak ada, temen gue nggak ada. Mungkin gue nggak pernah bilang gue punya sahabat bang. Sahabat gue nggak ada gitu, teman-teman gue juga nggak ada. Seolah-olah gue tuh udah jadi orang nggak berguna dan sampah. Semakin terpuruk kan gue. Kok gue sakit nggak ada yang support gitu. Kok gue sakit, teman-teman gue kemana? Yang selama ini suka main atau gitu ya. Kan kalau orang sakit, seumpama abang sakit, amit-amit nih ya, ini mah bukan apa. Contohnya orang kena tipes itu kan nggak sehari 2 hari, adalah paling beberapa hari kan. Itu tuh di situ tuh kita punya pikiran yang aneh kan. Apalagi kalau nggak ada teman curhat atau teman ngobrol, atau apalagi teman yang ngasih support nggak ada. Apa? Makin hari kita bengong mikirin hidup. Kapan nih gua mati? Badan gua udah ngerasa nggak enak gini. Sampai gue nyari temen gue pada kemana. Sampai gue tuh 1 tahun udah bisa ngelupain itu semua, gue hidup tanpa temen gue gitu. Sampai kesini pun gue ngerasa hidup tanpa temen gue. Karena apa ya? Gue rasa gue ada di setiap mereka butuh. Tapi gue hanya pengen support dan dukungan. Datang ke rumah gue nggak usah bawa apa-apa, gue nggak butuh. Lu bawa apa-apa percuma, nggak gue makan gitu. Karena nggak boleh gitu kan. Ya lu datang aja, semangatin gue, hanya itu aja udah. Ayo dong, semangat lagi dong main. Hanya itu aja. Emang semangat itu kan luar biasa ya, makanya kan semangat kalau nggak doa. Nah itu. Doa yang paling penting. Kalau misalkan memang kalau udah makanan itu udah dipantang ya bang, makan itu. Banyak pantangan, cuman ada pantangan itu ada yang bisa kita makan, tapi di waktu kita cuci darah dan di jam pertama. Jadi pertama kita masuk, selek dimasukin selang, mesin udah mulai dinyalain, pasti kan suster ngasih kode kan, Mas dimulai ya. Kalau suster udah bilang gitu, itu udah masuknya jam pertama dari menit awal sampai jam pertama. Jadi dari menit awal sampai jam pertama tuh gua bebas mau makan apa aja. Apa aja bisa. Bebas. Sampai minum gua dapet setengah gelas, itu luar biasa. Oh, minum juga udah dibatasi ya? Nggak bisa minum banyak. Berarti kalau misalnya kayak begini nih minum udah nggak bisa gitu, maksudnya dibatasi banget gitu. Kalau berapa sih per hari ini? paling banyak ya itu harus mentok udah full up banget gitu ya. Maksudnya udah full banget, udah mentok banget itu 500 mili. 500. Bahkan kalau bisa lu kurangin dari itu kalau lu sayang diri lu. Jadi malah nggak baik ya? Malah nggak baik terlalu banyak minum air gitu. Dan dulu tuh gue tanya kayak abang nih, maksudnya sehari minum berapa liter sih? Ya kalau normal 8 liter harusnya. Enggak, abang. Kalau saya sih biasanya paling banter juga 4 liter, kalau nggak 3 liter. Kenapa tuh? Apa males, lupa apa gimana? Ya pas aus aja gitu. Nah, gitu mikirnya. Itu kan. Padahal kan emang nggak bagus juga. Nah itu bang, maksudnya tuh ini sedikit ini ya, maksudnya masukan buat abang sama teman-teman gitu. Jangan apa ya, cairan dalam tubuh tuh jangan nunggu kita dipinta, ngerti nggak? Maksudnya
Jangan sampai dia minta kita aus. Berarti kan kalau namanya aus mendekati dehidrasi. Udah minta kan? Aus kekeringan kan di dalam. Itu bagian mana yang kering baru kita basahin. Sebenarnya baiknya itu nggak begitu. Jadi kita pakai jam ini. Yang benar. Yang benar pakai jam gitu ya. Kayak sebenarnya sih binatang kita contoh gitu. Dia mungkin ini maksudnya gue tahu karena dari seminar dari dokter-dokter ya. Binatang yang kita tahunya ya cuman makan minum ya all gitu kan, nggak ada main, nggak ada apa, nggak punya pikiran gitu. Tapi dia minum teratur, nggak kayak kita, nggak nunggu haus dulu. Dia tuh nggak minum sejam sekali, dia minum teratur. Terus tanpa dia minta haus dia minum, tanpa dia kehausan banget dia minum. Jadi sebenarnya gejala-gejala penyakit itu tuh sudah ada dari dulu di badan kita. Terkadang kita mengabaikan bang. Dan yang paling jangan dikonsumsi oleh kita yang masih sehat. Ini menyebut brand boleh. Karena emang harus disebut. Sebut aja bang, apa? Dokter aja bilang semua ahli penyakit dalam tuh Sebut aja, sebut. Jadi seperti Misalnya itu tuh obat-obatan yang penghilang rasa nyeri instan itu nggak boleh bang. oh, Nggak boleh dikonsumsi. selama ini saya minum itu dong. Gua tuh kerja keras, kerja gua tuh berat gitu lah. Jadi sewaktu badan gua sakit atau gimana, sakit banget, kepala gua enak. Emang iya. Padahal itu bukan, dosis lu tuh tinggi, tidak anjuran dokter. Dan dokter tidak menyarankan kita sakit kepala tuh. Kalau kita udah biasa badan dosis tinggi, dosis rendah nggak mempan. Betul. Biasanya saya beli obat selain nggak mempan. Jangan bang. Sekarang kalau emang udah Atau sih tahu, kurangin. nggak bisa, Nggak bisa, jangan. Kalau bisa jangan. Gimana ya? Lebih baik berobat gitu langsung. Enggak. Gimana? Jadi kalau sebenarnya kan gue bilang, gue sempat gitu debat. Kenapa? Kalau nggak boleh ngapain diadain itu obat? Ngapain dijual beli? Gitu? Ngapain pabriknya masih produksi gitu kan? Ya gimana, itu kan emang tidak diperbolehkan obat warung. Sebenarnya karena mereka tuh dosisnya tuh memang tinggi. Apapun yang lu minum dari obat warung, dampaknya hari itu hilang. Tapi besok bakal begitu lagi. Tidak menyembuhkan, hanya menghilangkan. Meredakan. Dan ginjal lu dengan tidak sadar kekikis terus. Ini ke situ juga ya. Dia teriak tapi kita nggak tahu. Kayak seumpama jantung, ginjal yang sensitif di badan kita. Kita makan berlemak kan, enak, kita enak, perut kita enak gitu. Kalau perut mah hitungannya kan legowo ya, nerima apa aja, beda lagi sama lidah sama mulut kan, memilih kan. Perut enak, semua enak, nafsu kita udah, tapi yang kesiksa kayak seperti ginjal sama jantung. Jantung kebanyakan makanan yang kolesterol, lu enak gua nih. Kalau kita bisa dengar mungkin kita nggak bakalan seperti itu. Iya. Berarti kita harus mulai hidup sehat ya, sadarlah untuk ke situ ya. Jangan mengkonsumsi, kalau memang sakit mendingan istirahat aja deh. Satu istirahat, kedua minum air putih gitu. Nah, benar. Itu kepikiran kan, maksudnya minum air putih. Dan dokter tuh menyarankan seperti kita sakit di bagian sini punggung ataupun belakang gitu, itu bukan karena kita sakit kerja seperti apa. Terkadang kita kerja lupa minum. Nyampe rumah juga terkadang kita juga lupa minum, paling minum segelas. Nah, kalau udah berasa sakit di sini tuh tanda kalau ginjal kita tuh butuh cairan yang banyak. Itu udah ngerasa sakit di punggung, bagian punggung, intinya nyeri-nyeri di badan. Itu jangan kita ambil kesimpulan, oh gue harus minum jamu ini nih, oh gue harus minum obat ini nih. Lebih baik istirahat, minum air putih. Nah, kita harus yang 600 ml ada kan satu botol itu. Kalau nggak kuat sekaligus, setengah dulu, tapi bertahap ya, setengah jam minum lagi, habisin. Setelah itu terserah mau minumnya. Pokoknya asupan minuman itu biar banyak dulu, banyakin kalau bisa sampai kita mentok, oh gue udah begak ya. Nggak lama kan pasti pipis pengen. Nah itu semua racun yang ada yang udah kekeringan di dalam ginjal itu keluar. Itu menurut dokter ahli dalam seperti itu pembicaraannya kan. Sampai kalau emang
parah gitu kan. Ya intinya nggak usah lah kita minum-minum obat warung ataupun jamu-jamu, bukannya apa gitu ya, tidak memperbaiki. Apalagi kalau jamu banyak juga bang yang jamu-jamu yang berbahaya gitu. Iya Ya, benar. soalnya kan ibu saya juga sempat tuh minum-minum jamu yang nggak jelas ya, BPOM juga, jadi perizinan yang nggak jelas. Nah itu sempat juga apa namanya harus masuk rumah sakit juga keracunan. Ya kayak gitu. Sampai kita tuh olahraga aja nggak cukup bang buat menghindar, karena di tempat saya pribadi cuci darah itu tuh atlet loh. Oh, atlet juga Ada 5 bulan dia, cuman gara-gara apa? Junk food. junk food. Junk food itu apa tuh? Makanan siap saji yang kita sering beli di pinggir-pinggir jalan itu. Contohnya kayak apa tuh? Mie instan gitu. Iya kan sekarang tuh banyak kan yang penjual-penjual pinggir jalan harga murah, tapi kita dapetin yang ala Korea lah, ala apa lah. Tapi kita nggak tahu bahannya itu apa kan. Iya. Nah sekarang gini bang, percaya nggak anak 9 tahun bisa cuci darah? Ada juga yang 9 tahun. Ada perempuan, sampai gua tuh nggak tega ngeliat dia, karena kan kesiksa pas kita lagi cuci darah tuh semua cairan diambil. Enggak, itu anak yang 9 tahun kenapa itu? Jadi saya sempat tanya, bu kenapa ini, maksudnya kok bisa, apa emang ada penyakit di ginjal atau gimana? Oh enggak mas, jalannya sehat lah. Terus kenapa ini cuci darah, gue bilang. Jadi si anak itu tuh kan konsumsi minuman ini loh, Apa tuh? itu tuh sehari tuh dia bisa sampai 3 botol wajibnya ya. Saking malasnya orang tuanya kalau anaknya ngerengek begitu ke warung dikasih gitu kan. Enggak, dia nyetok lah Cetok. berapa karton ya kan di rumah, jadi kalau anaknya mau tinggal ambil kan ke kulkas gitu. Itu juga nggak bagus ya. Nah konsumsi lah itu terus, ginjalnya menciut. TSS juga. Terus kalau keseringan, mungkin kalau sesekali nggak apa-apa kita. Iya, kalau sering banget sih sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus ya. Semua kayak sekali juga jangan. Kalau Boleh dinasehatin sama teman waktu itu. jadi keras mengikat, dia langsung ngebunuh ginjal. Kalau emang kita nggak tahu ya, kita minum enak aja seger asem. Iya, emang bener. Tapi itu langsung ngebunuh si ginjal. Nah itu dampaknya ke gua juga berasa. Nah itu sekarang bang, hikmahnya bang, jadi dari sakit yang abang alami ini pasti kan banyak pelajaran-pelajaran lah yang Banyak banget. abang temuin nih selama ini kan. Nah itu hikmahnya yang abang bisa ambil nih dari sakit ini Ya, apa banyak aja sih. gitu. Banyak. Karena kan ya maksudnya ya dari kenikmatan itu banyak yang diambil kan pastinya. Iya. Ya kan, karena kan nggak bisa apa kencing ya kan. Benar nggak udah nggak kencing kan? Jadi Udah kencing atau masih kencing? ya kalau cairan disedot kita nggak minum, kencing dari mana? Nah, berarti udah nggak kencing kan? Rasa pengen ada, Tapi nggak keluar. nggak keluar. Nah itu. Bayangin kan rasa sakitnya kayak gimana? Padahal kan selama kita sehat, kita nggak pernah berpikir kan, itu kita kencing aja ya kan. Nikmat padahal itu. Tapi kita nggak pernah ingat bang, karena kan itu apa sih ya kencing gitu kan? Udah nggak ada kan? Kadang orang tuh mengabaikan gini, gue pengen kencing entar aja lah, gue tahan. Ada nggak, pernah nggak? Iya, karena kan itu kan sepele. Maksudnya kalau sekarang ya mikir ketika sehat itu sepele. Gue pengen kencing, ntar aja deh. Atau nggak pas kencing itu Biasa aja. gitu. Tapi kan ketika sekarang kencing itu diambil ya kan. Nah, itu dia maksudnya kan. Berarti kan berharga kan, Banget baru terasa, benar. berharga. Jadi baru terasanya tuh pas gue sakit, terus gue begini, kenikmatan semua dari segi makanan yang nikmat. Jangankan makanan bang, air putih minum juga berarti kan dibatas kan. minum aja gue nggak, kadang gue ngeliat orang gitu minum blek atau ngeliat iklan minum tuh gue kesel. Gue nggak bisa seperti itu. Bahkan gue pernah hanya mimpi aja minum 1 botol, hanya mimpi. Udah habis gue kebangun gitu, sampai gue ngerasa ya Allah segera amat tadi ya.
Padahal cuma dalam mimpi aja gue minum, hanya sekedar air putih. Hmm. Yang kita anggap itu sepele banget dan nggak pernah lu pikir itu nikmat Allah yang paling nikmat menurut gue hari ini. Yang gue jalin seperti pipis, terus makan tempe goreng, oncom yang lu pikir itu. Tapi gue tuh pasien-pasien HD seperti kami gitu, pasien-pasien HD pengen makan oncom, tahu, udah nggak boleh. terus apa namanya tempe. Itu pas di saat waktu gue cuci darah. Itu pun nggak bisa banyak atau Nggak bisa banyak. Pas gue cuci darah jam pertama gue makan, gue mut-mut dulu sampai asinnya hilang baru gue telan. Tapi kalau dulu tempe, oncom apa itu ya kan, minum kayak gitu-gitu aja. Tapi sekarang gue tuh bener-bener menghargai segala nikmat yang Allah kasih. Ternyata tuh hanya minum aja nikmat banget. Hanya tempe aja gue nikmat banget. Dari situ gue sering bersyukur dan sering mengucap asma Allah. Namanya orang sakit bang. Pasti keinget astagfirullahaladzim. Iya. Dulu nggak pernah. Alhamdulillah dulu nggak pernah. Tapi sekarang apa walaupun gue dapat air hanya 1 sendok gitu buat ngebasahin bibir gue ataupun tenggorokan gue, tapi ucap syukur gue tuh sering. Bahkan itu kemungkinan ya teman-teman kita ataupun ya orang-orang yang seperti mengerti agama tuh kayaknya kan kebanyakan sekarang masih kurang ya. Dikasih rezeki tuh ngeluh kurang terus. Padahal udah kerja, udah Padahal mapan, tuh kalau yang gua sekarang rasain tuh Allah tuh ngasih rezeki gue tuh rezeki sehat tuh kemarin tuh nikmat udah banyak. Sekarang gua di stop udah mungkin ya ini pemikiran blow on gua ya. Udah lu nggak usah, kemarin kan lu udah apa aja lu makan, sekarang ya saatnya lu tahan nafsu. Ini lo batasin, seenggaknya kayak kita orang puasa. Semua mau dibatasin, cuman gua puasanya 24 jam terus-terusan. Enggak kebayang kan? Enggak pipis. Sekalinya pengen pipis, enggak keluar, hanya sakit aja. sakit aja. Ya kita kayak pengen pipis kan, aduh pengen pipis susah banget, ya, tapi iya. enggak keluar, ya Allah sekalinya keluar netes sakit banget. Tuh, maksudnya pengalaman hidup gua tuh udah kayak gimana, tapi Yang bikin kuat nih bang, yang bikin kuat ngadepin ini semua tuh apa nih motivasi sekarang nih setelah kemarin, maksudnya tuh apa namanya, putus asa ya, apa drop. setelah drop itu Drop mental gitu. ya, sekarang motivasinya anak. Jadi setiap gua kayak gua lagi di IGD, masuk IGD atau gimana, ataupun gua lagi bergelut sama maut gua sendiri gitu, yang gua ingat banget. Dan gua tuh baru sadar kalau apa-apa yang bermanfaat itu bisa menghasilkan pahala. Dan sebelum lo tahu limit lo kan, tiap hari lo ngelihat gua kenal sama temen gua baru deket-deketnya yang satu server sama gua, kabarin subuh meninggal. Sehari seminggu 2 orang, sebulan 2 orang. Teman-teman gua pada nggak ada, terus sampai ada samping gua bilang, Pak Andika, kapan bro ya waktunya kita? Apa tuh? Kepukul banget kan? Punya apa sih gua? Dan gue baca-baca, gue minta nasihat orang-orang yang itu yang mengerti agama gitu kan. Ternyata orang sebaik-baiknya orang, tapi orang yang lebih baik yang mempersiapkan kematian. Ya kan? Benar. Dan gue sekarang gitu mengerti, orang mau selari kemanapun lo, kalau emang ajal itu nggak bisa ada yang nahan kan. Sampai gue punya pikiran, oh Bun, ataupun ke nyokap gue bilang gitu, kalau emang waktunya ya gue diambil, kalian harus ikhlas, gue bilang. Kalau emang waktunya gue harus pulang, waktunya emang gue pulang, ya gue bakal pulang. Gue lagi berusaha buat ngelawan penyakit gue, bukan karena gue putus asa. Tapi kalau emang waktunya gue pulang, bukan karena aku udah nggak mau berusaha, bukan karena aku nggak ada semangat, tapi emang gue udah nggak kuat ngelawan ini semua. Iya nggak? Kan kalau istri mau bilang kuat ya, kamu kuat, kamu harus nggak boleh punya pikiran gitu. Tapi kenyataannya kan, lu lihat orang lagi cuci darah kejang-kejang meninggal. Kebanyakan begitu. Dan gue tuh maunya tuh pas gue ada di posisi itu tuh gue udah siap kan. Cuman gue nggak ngerti seperti apa persiapannya itu.
Terus gue kayak gimana harus melakukan apa dulu gitu kan, dimulai dari mana dulu. Sholat, gue belajar sholat tapi gue nggak ngerti apa sholat gue tuh kayak gimana gitu kan. Dan pada intinya tuh gue udah benar-benar jadi orang seutuhnya yang berserah kepada Allah menurut gue ya. Mungkin pandangan orang lain kan beda, lo masih begitu, masih ugal-ugalan, belum tentu sholat lo diterima atau gimana. Kebanyakan orang pun berpikir seperti itu kan. Tapi insya Allah sih gue yakin gitu kan, dengan apa yang gue lakuin di sisa hidup gue gitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak, jadiin amal ibadah gue yang baik gitu kan. Gue nggak peduli sekarang gue punya temen, syukur nggak juga nggak apa-apa. Toh nanti gue mati sendiri, ya kan? Nggak mungkin lah dia nemenin gue. Dan gue juga pernah nanya, kamu sayang nggak sama aku, cinta nggak sama aku? Bini gue bilang sayang banget, cinta banget. Kalau gue nggak cinta nggak sayang, buat apa gue ngurusin lo sampai sekarang? Kalau gue mati lo bakal ikut gak? Enggak kan. Pasti lo tinggalin di sini. Dan lambat laun lo bisa lupain gue, bisa lupain nama gue ataupun jasa gue ataupun kenangan manis tuh nggak ada. Yang gue bawa hanya gue sendiri, amal gue. Makanya sekarang lu gue suruh sholat harus mau sholat, karena pertanggungjawaban lu ke gue tuh sampai akhirat. Tanggung jawab lu sama Jian tuh anak gue sampai akhirat yang gue pikul. Selagi gue masih ada, selagi gue masih bernapas, selagi gue masih bisa ngikutin lu, mohon bantuannya, maksudnya ayo kita lakuin hal-hal yang positif dan ini bareng-bareng gitu, nggak cuma buat gue gitu. Nah, ya kematian itu yang bikin gue sadar. Dan semua orang tuh nggak bisa hidup sendiri, itu yang bikin gue sadar juga. Dan sekuat-kuatnya orang pun nggak bisa namanya dia menolak ataupun memilih gitu apa yang Allah telah gariskan. Benar gak? Iya benar. Kalau gue bisa milih mah jangan gue dong, siapa kayak gitu yang ngasih ini gitu. Gue yang lain aja gitu. Kalau bisa request mah. Dari situ emang benar-benar pelajaran hidup gue tuh banyak. Tapi mungkin Allah tuh tahu ya, kalau lu nggak gue giniin lu bakal begitu terus. Makanya kita yang sehat, teman-teman yang sehat, jangan nunggu ditegur dulu sama Allah gitu. Jangan dijedotin dulu baru sadar gitu ya. Nah kan kebanyakan orang mah kalau ibadat kerja ada yang cari muka, ya kan, wah ada atasan gua nih. Ya kalau emang malaikat bisa lu lihat mah lu tiap hari lu sholat, tiap menit lu sholat. Sayang aja nggak kelihatan. Kalau emang Allah gitu lu bisa lihat gitu, ataupun teguran Allah tuh lu bisa tahu kapan. Lu pasti jadi orang bener terus. Cuman kan setahu gua tuh Allah tuh sayang sama orang-orang yang bukannya sering rajin ke ibadah gitu ya, tapi sama orang-orang yang maksudnya ugal-ugalan, yang terpuruk. Allah lebih sayang sama mereka kan, yang gua baca gitu kan. Jadi dipanggil lah mungkin gua buat ini loh, lu dari kemarin nggak pernah mau curhat sama gua, ayo sekarang curhat sama gua, ayo sekarang ngadep sama gua gitu. Yang gua dapetin dari sakit gua ini, gua jadi orang yang lebih baik menurut gua. Karena segala sesuatu apapun yang menurut syariatnya itu nggak baik, itu benar-benar udah gua buang kan. Iya. Berarti pelajaran hidupnya lebih banyak berarti yang didapatkannya. Maksudnya lebih mengenal diri kita sendiri itu lebih dalam lagi. Iya benar. Setelah mengalami sakit. Tapi insya Allah ya kita untuk para teman-teman semua sekali lagi. Tadi kan nasihat yang tadi itu sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua yang masih hari ini sehat ya, hari ini bisa menikmati semua yang Allah kasih. Jadi harus benar-benar pandai-pandai kita bersyukur ya. Walaupun kita dapat rezeki hari ini cuman ibaratnya 10.000, 20.000 ya kan, atau hari ini kita nggak dapat rezeki tapi kita dikasih sehat, dikasih keluarga yang istilahnya baik gitu ya, support kepada kita, itu lebih tinggi lah daripada nilai-nilai duit yang tadi cuma 20.000 atau berapa kan gitu ya. Ya mungkin ini menjadi pelajaran untuk kita semua sekali lagi dari Bang Jae yang sekarang masih dalam proses pemulihan ya Bang ya. Ya, semoga kita juga doain Bang Jae ini bisa sembuh. Amin. Walaupun memang keajaiban, tapi kan nggak tahu Bang ya, doa yang namanya doa
ya yang nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin bang. Gitu makanya manusia itu tidak boleh berputus rahmat dari Allah itu makanya, karena kan ya tidak ada yang tidak mungkin gitu kecuali kita berharapnya kepada manusia atau dokter ya, mungkin kita akan Ada batasnya ada lah ya. batasnya lah, tapi ketika berharap kepada Allah kan ya Allah kan yang maha, yang punya segalanya gitu ya. Ya mungkin ada lagi bang yang mau disampaikan bang di ujung obrolan kita hari ini. Ya kalau dari saya pribadi, kalau memang lu sayang sama keluarga lu, kalian sayang sama keluarga kalian, terutama sayangi diri kalian sendiri. Jangan beranggapan gue masih muda, gue nggak bakal sakit, nggak bakal sakit kronis, dan gue masih muda nggak bakal mati. Karena kan mati ataupun sakit itu kita nggak tahu, goib ya kan. Ya orang sehat bisa mati, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu sakit. Mati itu nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu sakit ya kan. Apa mungkin besok, sekarang, atau berapa jam lagi kita nggak tahu. Jadi kalau emang lu sayang keluarga lu, ya sayangin diri lu sendiri. Ya banyak-banyak bersyukur lah menurut gua dari hal segi apapun gitu. Jangan kita protes mulu gitu kan. Emang protes itu enak gitu. Tapi jangan sampai lu dapet teguran dulu lu baru sadar. Karena menurut gua pribadi, gua sadar sekarang masih belum cukup dengan perbuatan gua yang udah gitu. Jadi lebih baik kita perbaiki diri dari awal lah gitu. Gak ada salahnya kan kita maksudnya jadi orang baik ataupun jadi orang yang mau sehat gitu untuk diri kita sendiri. Jangan menyakiti diri kita sendiri. Kalau lu sebenarnya sayang keluarga, karena kalau lu udah sakit, keluarganya bilang kuat, semangat. Dan karena keluarga nggak bisa ngerasain apa yang lu rasain. Ya kan? Iya betul. Hanya kita yang ngerasain, kayak bini lahiran gitu kan. Bini yang sakit-sakit, kita mah cuman ngeliatin aja, tapi kita nggak tahu rasanya kayak gimana kan. Semangat terus gitu aja. Ya jadi pesan gue sih, ya sayangin diri kalian baru lu bisa sayang sama keluarga lu. Oke. Ya itu pelajaran yang sangat berharga sekali lagi ya, semoga dengan adanya Bang Jai ini bisa memberikan juga Bang dampak positif kepada yang teman-teman kita nih, para subscriber, penonton kita. Amin. Yang masih muda maupun yang udah berumur ya, apalagi yang udah berumur harus menjaga banget gitu. Juga apa sih untuk yang muda juga harus menjaga juga masuknya gitu ya. Yang tua menjaga, ya yang muda pun harus menjaga kesehatan gitu. Jadi ya maut sendiri ya, maut itu kan tidak milih-milih. Benar. Mau yang baru lahir juga bisa meninggal ya. Nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Yang itu dia. Makanya sekali lagi semoga kita semua menjadi insan-insan yang lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi, dan menjadi manusia yang pandai bersyukur. Apapun yang Allah kasih, yang Allah beri, ya itulah emang rezeki kita harus patut syukuri. Karena kan saya pernah dengar juga Ustadz ceramah bahwa ketika kita, ini sih ayat Al-Quran ya Bang ya. Jadi ketika kita bersyukur, maka kata Allah ditambah Bang. Itu kalau kita kufur, maka justru diajab Bang. Ajabnya sangat pedih sekali kalau kita kufur itu adalah mengingkari nikmat Bang. Jadi kita tidak pernah bersyukur, kita dikasih ini tapi kita tidak pernah bersyukur, kita dikasih kesehatan kita nggak pernah bersyukur. Itu ajab Allah itu udah nunggu tuh Bang. Makanya ketika Bang Jai itu banyak bersyukur, ya insya Allah lah ya. Insya Allah juga sebagai penggugur dosa-dosa kita kan, bersyukur itu menambah rezeki gitu kan, membuka pintu rezeki gitu, dan semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi lah intinya. Mungkin gitu aja obrolan kali ini, karena ini terbentur dengan durasi. Nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi ya Bang. Ya, siap. Terima kasih banget untuk hari ini udah datang. Hari ini juga nggak disuguhin air karena saya tahu ya minumnya terbatas ya. Minumnya terbatas ya, takutnya nggak diminum juga gitu ya Bang ya. Sekali lagi bukannya tidak menjamu tamu, tapi saya memahami tadi Bang Jai kan udah cerita gitu ya. Nah mungkin gitu aja. Selamat nanti kembali lagi di channel Al-Kausar TV, kita di obrolan-obrolan yang menginspirasi kita semua ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Jainuddin atau Bang Kambing ya. Ini untuk yang orang RKB pasti kenal lah ya. Ya mungkin gitu aja kali ini Bang Jaya. Siap. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.